Sebenarnya keterangan Pak Utomo tadi sudah cukup baik. Sudah apa ya, saya harus menambah bagian mana lagi? Toh sama-sama namanya juga. Beliau Pak Utomo, saya Pak Utamu. Ya mirip-mirip lah. Ya, tetapi baiklah, saya akan melihat dari satu sisi yang tadi mungkin juga sudah disinggung, yaitu tentang batin atau manusia yang dilihat dari sudut psikologisnya. Saudara-saudara, kemarahan dan stres mungkin ini adalah dua kata yang sangat berdekatan. Bahkan kalau saya mau menyampaikan adalah kemarahan ini adalah salah satu ekspresi stres. Jadi bukan satu-satunya. Banyak orang mengatakan, Bante, apakah kita tidak boleh marah? Saya sering menjawab, apakah kemarahan itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah? Karena banyak cara yang kita bisa lakukan. Tadi sudah cukup banyak hal yang disampaikan oleh Pak Utomo. Tetapi saya akan melihat apa yang menyebabkan orang itu stres sampai menjadi marah. Ada tadi mungkin karena hormon, mungkin karena bentuk tubuh, ya, atau mungkin ada juga orang yang dari bentuk wajah ya ada. Wajahnya kok sangar, wah ini mesti galak, suka marah-marah. Ini wajahnya kok diem tenang, wah ini mesti sabar. Ya bisa. Ada marah yang mungkin dilihat dari bentuk tangan, mungkin aja orang yang macam-macam. Tangannya ngapal semua, wah ini suka gebuki orang ini. Yang satu tangannya halus, wah ini tidak jarang marah-marah. Nah sekarang kita akan melihat kenapa manusia itu mengalami stres. Sampai akhirnya dia bisa salah satu ekspresinya marah. Manusia mengalami stres sebetulnya bukan karena pihak luar. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita stres, misalnya nyetir mobil, ini yang paling gampang. Suami istri nyetir mobil, kemudian yang nyetir ini rodok grogi, jedut, lampu merah kadang-kadang terus, kadang-kadang berhentinya kaget-kaget, mau belok kaget. Lalu sebelahnya mengatakan, kamu nyetir mobil kok gak enak dong? Lah kamu di sini loh, jadi saya stres. Kalau kamu tidak di sebelah saya kalau nyetir lancar kok. Padahal maksudnya ya tidak lancar pun kan kamu nggak tahu. Tapi karena kamu di sebelah, jadi aku nggak enak loh. Berapa kali di dalam kehidupan kita kan bisa seperti itu. Kesalahan kita timpakan orang lain. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita mau tidur, udah mau enak-enak tidur, udah ngantuk-ngantuk, kaget bangun. Loh, kenapa bangun? Ya kamu masuk grup ya kan? Orang lain yang disalahkan lagi. Itu yang kadang-kadang menimbulkan stres. Kenapa? Karena kita mengharapkan lingkungan kita melakukan perilaku tertentu. Kamu kalau duduk di sebelah saya waktu saya nyetir, diam, jangan ribut. Kalau kamu masuk rumah, masuk kamar, kalau saya baru tidur, pelan-pelan. Tetapi kita kadang-kadang sulit menerima kenyataan itu, bahwa orang yang di sebelah kita ribut waktu nyetir, orang yang masuk kamar ribut waktu kita istirahat, sehingga timbullah stres. Jadi stres ini sebetulnya keinginan yang tidak tercapai. Itu mungkin tadi sebagian sudah sedikit disinggung oleh Pak Utomo. Bagaimana nanti kemudian kita harus mengubah mentalitas kita tadi, sikap kita untuk menghadapi lingkungan itu. Ini sebetulnya yang tadi sudah dibahas. Saya akan mencoba masuk ke dalam itu untuk
pemahaman kita yang lebih baik. Jadi pada waktu kita stres itu sebetulnya karena mengharapkan orang lain, lingkungan kita sesuai dengan keinginan. Ketika tadi ada orang menghidupkan air, keluar angin, ya keluar kata-kata kaki empat. Kenapa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keluar kaki empatnya. Tapi walaupun penduduk di daerah, sebetulnya itu harapannya tidak sesuai juga, cuman ekspresinya yang berbeda. Oleh karena itu nanti kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau kita stres, apakah harus marah? Tidak, tentu kita harus marah. Karena banyak cara kita untuk menghadapi stres. Jadi prinsip pertama sekarang, kenapa manusia stres? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan apa yang dia hadapi. Ketika sebagai pria sulit menerima kenyataan dirinya pria, jadilah dia berpakaian wanita. Ada itu orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang di lingkungan kita ya masih ada pria yang suka berdandan seperti wanita, beraction seperti wanita, walaupun belum berani operasi seperti Dorce tadi, tapi tetap ada di lingkungan kita. Sebaliknya, wanita yang pengen jadi pria, ya ada. Wah, latihan fitness yang hebat-hebat, potong rambut pendek, kemudian pokoknya tidak maulah dipanggil Mbak, tidak mau, panggil saya Mas. Karena dia tidak mau menerima kenyataan. Ini yang kadang-kadang membuat dia stres. Dia bisa marah mungkin, tapi juga dia bisa menjadi sulit untuk hidup di dalam masyarakat tertentu. Saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya kita harus menghadapi hal ini? Di dalam mengatasi stres, untuk mengelola stres supaya kita tidak perlu marah, atau kadang boleh marah sedikit. Kenapa demikian? Karena pernah di dalam Dhamma disampaikan, ada seekor ular yang belajar sabar. Dia sabar, diinjak orang ya sabar, diem. Kemudian untuk mainan anak kecil ya dia diem. Bahkan sampai akhirnya diambil oleh ibu yang buta atau rabun mata, kemudian dipakai untuk tali kayu bakar yang sudah dia cari di hutan tersebut. Nah, ular ini diam karena dia pikir aku kan belajar kesabaran. Dia diam di tali. Kemudian ibu ini menggendong ikatan kayu yang talinya ular itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, ular ini membebaskan ikatannya antara ekor dan kepalanya, dibebaskan sendiri. Kemudian dia merayap kembali ke hutan. Di sana dia lapor dengan seorang pertapa yang di hutan. Dia mengatakan, aku sudah latihan kesabaran, aku sudah bisa sabar. Waktu aku dijadikan tali, aku diem, aku diinjak, aku diem. Aku untuk mainan anak kecil, aku diem. Aku sudah lulus latihan kesabaran. Apa jawab sang pertapa? Salah, kamu tidak boleh seperti itu. Loh, apa aku harus menggigit? Tidak. Tapi kan kamu boleh mendesis, menunjukkan bahwa kamu ular, supaya jangan mengkondisikan orang melakukan kejahatan atas dirimu. Artinya apa? Kita nanti selesai acara talkshow ini, diharapkan kita bisa mengelola kemarahan kita. Tapi bukan menjadi orang yang sabar, di kampung ya sabar, ya Allah di kampung, iya terima kasih, lagi, kampung yang sini, iya lagi, kok belum benjol, coba dibikin benjol, aku lebih senang nih biar karma burukku berbuah semua.
Ini orang bodoh baik hati. Bukan ini tujuannya. Tapi kita bagaimana sekarang mengelola supaya kita bisa mengekspresikan kemarahan kita pada saat yang tepat, cara yang benar, dan tepat sasaran. Orangnya atau sasarannya tepat. Satu contoh misalnya, kita marah-marah, kemudian banting pintu. Tadi kan ada itu tipe atletikus, banting pintu. Lo pintu salah apa? Apa kalau kita sudah banting pintu itu kemudian selesai? Apa pintu ini yang menyebabkan saya marah? Kan tidak demikian. Saya tidak tercapai cita-cita saya tidak tercapai keinginan saya. Ini stres saya. Tetapi ekspresi saya mecahkan pintu, mukul pasangan hidup, banting anak, nyekik bayi. Ini bukan ekspresi yang benar, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Anda tentu pernah mendengar di dalam salah satu berita di televisi, bayi yang nangis semalam suntuk dibanting sampai mati. Itu ada. Kenapa? Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur kan boleh kupingnya yang ditutup, bukan bayinya yang dicekik atau yang dibanting. Ini adalah bagaimana sekarang kita harus mengatasi stres kita. Cara mengatasi stres nomor 1 adalah menerima kenyataan. Ini sulit, gampang diomong, sulit dilakukan. Anda harus sering-sering mengucapkan dalam hati, menerima kenyataan. Apa itu? Kenyataan saat ini. Orang mengalami stres karena dia membandingkan masa lalu dan masa yang akan datang. Manusia mempunyai 3 waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tiga-tiganya ini memang sangat erat hubungannya dengan kita, tetapi yang paling erat adalah diri kita saat ini. Kita kadang terpikir masa lalu, aduh, gara-gara aku kawin sama kamu jadi masalah datang begini. Apa ini kawinnya harus diganti tanggal? Dulu hitungan tanggalnya tiba lambe. Jadi artinya ribut mulu terus. Wah, kalau begitu ini ganti tanggal. Jadi kita melihat masa lalu. Padahal memang kita sekarang adalah bagian dari masa lalu, tapi sudah berproses. Atau kita takut yang akan datang. Duh, nanti bagaimana ya? Kalau aku melakukan ini, kalau aku usaha ini kemudian gagal bagaimana ya? Waduh, nanti bagaimana? Ini stres timbul. Masa lampau kita memang pernah ada, tapi sudah nggak ada. Anda yang tadi jam 5 sore, Anda pernah ada. Ada nggak Anda tadi jam 5? Ada loh. Yang jam 5 tadi ada, tapi sudah hanya pernah ada. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan jam 5 tadi ada, sekarang sudah jam sekian dan Anda kembali ke jam 5, Anda tidak bisa. Sebaliknya nanti yang jam 9, Anda akan ada, tapi belum tentu ada. Siapa tahu ada gempa bumi, siapa tahu jantung kita sudah berhenti, siapa tahu kita lupa memasukkan nafas. Banyak kemungkinan, tetapi kita akan ada, tapi belum tentu ada. Cuma itu kadang stres, menimbulkan stres di diri kita. Kalau yang lalu kita menyesal, isinya nyesel, kenapa saya begini, kenapa saya mengambil keputusan seperti itu, akhirnya kita stres, yang efeknya bisa marah-marah. Yang akan datang itu juga stres, efeknya juga bisa marah. Salah satu contoh yang paling sederhana, kadang orang takut mati, itu juga ada. Semua orang tahu akan mati, tapi kadang tidak siap menghadapi kematian. Saya yakin kalau Anda ditanya, semua orang
Apakah Anda tahu kalau mau mati? Tahu. Siap nggak kalau mati nanti jam 9? Saya kira tidak banyak yang siap. Pasti gelisah. Nah, gelisah ini kadang-kadang kemudian muncullah stres tadi. Tidak siap menerima kenyataan. Akhirnya kalau ada orang nyinggung, kita di dunia ini semua akan mengalami kematian. Jangan ngomong gitu. Jelek itu, jelek. Ngomonglah yang hidup-hidup saja, jangan ngomong mati-mati. Sial nanti kita. Ya memang kita akan mati. Awas loh, kamu kalau ngomong mati-mati terus usir, kamu baru tahu. Energi kita muncul dalam bentuk kemarahan. Kenapa? Karena kita pada dasarnya takut mati. Ini di dalam kehidupan nyata sekali. Jadi kita takut pada yang akan datang, nyesel pada yang lampau. Itulah yang menyebabkan stres. Kalau demikian saudara, sekarang kita tahu penyebab stres, kita harus melihat sekarang bagaimana cara mengendalikan stres. Sebetulnya pengendalian stres adalah kembali pada menyadari hidup adalah saat ini. Untuk menerima kenyataan, kita harus menyadari bahwa saya hidup saat ini. Tadi saya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Sehingga kalau sekarang Anda selalu sadar itu, sebetulnya Anda bebas dari stres. Tapi sekarang bagaimana cara menyadarinya? Nah ini, Anda sering bertanya pada diri sendiri. Tiap kali Anda melakukan sesuatu, tanyalah pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menonton televisi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbicara dan sebagainya. Kemudian yang paling stres, yang paling kelihatan, yang kadang menimbulkan marah adalah ketika saat ini saya mau tidur. Itu kadang bikin stres. Mau tidur, pikiran kita ke nyamuk. Akhirnya ngamuk. Ngamuk gitu. Padahal kita menyadari saat ini saya mau tidur. Kalau Anda bisa konsentrasi pada saat ini mau tidur, sebetulnya nyamuk jadi teman tidur yang enak. Nyamuk penggigit Anda itu tidak akan kurang kok darah Anda, cuman setitik. Tapi Anda merasa ini nanti demam berdarah, ini nanti saya gini, ini nanti saya kalau gatelan jadi kudiseng, ini wah, itulah pikiran-pikiran Anda yang bikin tidak bisa tidur dan marah-marah. Lampu sudah gelap, akhirnya hidupkan semua pipinya pasangan hidup, ada nyamuk, tepok saja kenceng-kencengnya. Lupa di situ pasangan hidup yang tidur, pokoknya nyamuk mati, lega, pateni lampu lagi, tidur. Emosi kita tak terkendali karena tidak menyadari saat ini saya sedang apa. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk mengatasi stres, kuncinya adalah sering bertanya, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Karena ini adalah cara untuk menerima kenyataan. Loh, aku kemarin jadi memilih dia pasangan hidup. Saat ini saya sedang apa? Ya sedang ngomong dengan pasangan hidup. Ya sudah, selesaikan ini urusan omongan dengan pasangan hidup. Tidak ada lagi kekecewaan karena itu barang yang sudah lewat. Loh, nanti kalau dia begini bagaimana? Itu kan nanti yang belum tentu. Saat ini saya sedang ngomong, konsentrasi pada ngomong. Akhirnya tidak ada masalah. Demikian pula marah. Coba kalau Anda marah, apa yang sering Anda katakan? Sudah saya kasih tahu kan kamu? Kenapa masih dilakukan? Nah, dulu kan sudah kamu, sudah saya kasih tahu. Kenapa sekarang kamu lakukan? Itu kan hanya permainan waktu. Lah dulu kamu kasih tahu, tapi sekarang kan aku boleh lupa. Lupa kan manusia nih, hidup kan tidak kekal.
Kadang kita tidak mau terima orang lain yang lupa. Tapi kalau kita yang salah, ya maaf ya, namanya manusia kan boleh lupa. Memang dulu kan kamu pernah kasih tahu nanti kapan-kapan saya tidak melakukan lagi. Kapan-kapan ya bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena kita masih berpotensi lupa. Menerima kenyataan adalah ya dulu saya sudah pernah kasih tahu. Sekarang dia lupa. Kalau begitu sekarang yang saya tangani. Jangan lagi ngomong yang dulu-dulu lagi. Kenapa demikian? Karena nanti kalau ketemu yang tipe pendendam, kejengkelan bertahun-tahun bisa diomongkan loh. Dulu 15 tahun yang lalu kan kamu sudah saya kasih tahu bahwa makanan tidak boleh sisa. Nah kok sekarang disisakan? Ya 15 tahun saya kan tidak sakit perut, sekarang saya sakit perut apa tidak boleh disisakan? Ya, pokoknya harus habis. Nah ini kan sudah tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita melihat masa lalu, kita anggap kekal, padahal hidup selalu berproses. Kalau kita menyadari hidup adalah saat ini, dan kita selalu bisa bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Saat ini sedang apa? Sebetulnya stres kita lenyap, dan akhirnya kita lalu berpikir bagaimana memperbaiki kondisi ini. Misalnya tadi, sudah saya beritahu kok lupa, kasih tahu lagi lupa. Kalau demikian, orang ini mungkin harus dipindahkan ke pekerjaan yang dia sukai sehingga dia tidak lupa lagi. Ini cara untuk mengatasi stres. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan, baru kita bisa cari way out-nya. Sehingga akhirnya, oh orang ini berarti pelupa. Kalau gitu saya suruh catat. Sama dengan Anda waktu kecil, dikasih tahu guru lupa, kemudian kan suruh nyatet di buku sampai 100 kali. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Saya berjanji tidak akan bolos lagi 100 kali. Kenapa? Supaya tidak lupa. Jadi kita bukan memarahi yang sudah lewat, tapi menyelesaikan yang saat ini. Ini akhirnya stres kita hilang, kemarahan kita juga berkurang, dan marah sendiri akhirnya bukan lagi mengekspresikan emosi kita sampai habis marah kita loyo, lemes kepala, pusing sendiri. Tapi akhirnya marah itu kadang-kadang hanya seperti ular mendesis. Sama dengan anak kecil, kalau kita orang tua memarahi kan, awas kamu, awas, nanti kalau kamu nakal saya jembel loh. Padahal dalam hati nggak ngapa-ngapa, dia nakal ya tidak apa-apa. Tapi karena anak kecilnya sudah takut, itu sebetulnya mendesis saja. Kenapa demikian? Karena itulah yang membuat kita bijaksana. Kalau kita marah dari batin kita selamanya akan keluar kata-kata yang menyakitkan. Mungkin yang kaki 4, mungkin kaki 2. Kaki 2 apa ya? Ayam. Mungkin yang kaki banyak, kelabang lu, apa ya, pokoknya kebun binatang boleh disebut semua. Itu sebetulnya adalah karena kita emosi. Tapi kalau kita bisa mengerti bahwa hidup adalah saat ini, kita memaklumi lingkungan kita, tidak marah, dan kita bisa memperbaiki kondisi yang sudah kita terima. Ban kempes, tidak lagi marah, bannya ditendangi. Terima ini sebagai kenyataan. Tadi memang ada anginnya, tadi tidak kempes, saat ini kempes. Kalau begitu sekarang harus dihadapi. Bagaimana? Apa telepon teman? Apa telepon siapa? Atau mencari bantuan? Itu bisa. Atau bongkar ban itu sendiri, pasang ban serep. Tapi kalau kita marah-marah, bannya yang sudah kempes ditendangi, ya tidak akan selesai. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, inilah yang saya sampaikan sebagai awal pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwa stres sebetulnya kita bisa atasi dengan menyadari hidup adalah saat ini, dengan selalu bertanya pada diri sendiri setiap saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang apa. Selalu sadar ketika duduk, berdiri, berjalan, dan melakukan apa saja kegiatan kita. Kemudian yang kedua, kemarahan itu sebetulnya merupakan salah satu ekspresi dari stres, yang kalau kita sudah selalu bisa hidup saat ini,
maka kemarahan ini sebetulnya hanya menjadi desisan ular untuk memperbaiki lingkungan, supaya kita jangan menjadi orang bodoh yang baik hati, tetapi kita bisa menjadi orang baik yang bijaksana. Ini yang saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa bertanya yang lebih.